Mengilustrasikan begini, kalau kalian ikut petunjuknya orang, kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat. Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat. Itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, cirinya orang herd mentality, melakukan apapun kalian memerlukan validasi atau persetujuan orang lain, atau setidaknya menghindari tidak dinilai negatif oleh orang lain. Ini ciri kedua. Kadang pakai baju saja kalian mikirnya ini nanti teman-teman komentar enggak ya? Seneng ya dengan yang saya pakai. Saya suka sih baju ini, tapi nanti jangan-jangan ada yang komen. Nanti jangan-jangan ada yang enggak suka. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini salah satu ciri bahwa kalian mulai tenggelam dalam kerumunan. Kalian mulai hilang, dirimu sendiri sudah tidak ada. Yang selalu jadi pertimbanganmu adalah pendapatnya orang lain, pikirannya orang lain, komentarnya orang lain. Berarti kalian sudah mulai herd mentality. Pak, teman-teman saya itu sekarang pakai jeans semua, Pak, celananya. Tidak ada yang pakai sarung, padahal saya senangnya pakai sarung. Tapi kan kalau nanti saya pakai sarung sendirian, nanti saya dianggap tidak update, dianggap terus akhirnya kamu memaksakan diri pakai jeans dan kamu merasa sangat tidak nyaman dan tersiksa misalnya. Nah ini contoh, berarti kamu terkena sindrom herd mentality. Mentalmu sudah mental kerumunan, kamu tidak berani mengekspresikan keinginanmu sendiri. Karena khawatir nanti kalau saya ekspresikan nanti diketawain, nanti dikomentari jelek, nanti dapat jempol ke bawah, nanti pokoknya pertimbanganmu itu semua. Berarti kamu sudah mulai tenggelam dalam kerumunan. Yang ketiga, biasanya tanpa berpikir panjang kita menyesuaikan dengan yang difikirkan atau dilakukan banyak orang. Hari ini trennya apa, kita ikut ke sana, tidak pakai mikir. Ini berarti kita sudah terjebak dalam herd mentality. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok, kitanya hilang. Yang tersisa adalah kelompoknya. Makanya dalam filsafat itu dulu kita pernah belajar Martin Heidegger. Boleh dicari rekaman filsafatnya. Dia bilang manusia itu ada dua jenis. Yang pertama manusia kategori Dasein, yang kedua manusia kategori Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Dia bisa jadi dirinya sendiri, mengekspresikan, menyampaikan, mengaktualkan apa yang ada di pikirannya. Tapi ada manusia yang kategori Dasman, yang dia tenggelam dalam realitas, tenggelam dalam kerumunan. Dirinya tidak ada, orang Dasman itu. Yang ada kerumunannya. Pencirimu tidak ada. Pencirimu adalah penciri kelompok. Kalian tidak unik sama sekali. Orang tidak nganggap kehadiranmu karena tidak memberi efek apa-apa. Ibarat main film, kalau kalian Dasman itu kalian pemain figuran, tidak penting, hanya jadi background. Ya biar adegannya kelihatan natural, lengkap, kalian dihadirkan, tapi kalian bukan pemeran utama. Nah ini menyakitkan kan pemain. Kalau kalian main film kok cuma 5 menit bagian lewat saja, itu pun dipotong, wajahnya tidak kelihatan pas ngadep sana misalnya. Nah, itu mengerikan hidup yang seperti itu.
Nah, itu namanya dasman. Baik, bahkan teman terdekatmu juga kadang-kadang lupa namamu. Itu lebih ngeri lagi. Siapa tadi? Dosenmu juga lupa kamu namanya siapa gitu. Kalau ketemu, lu dulu mahasiswa saya ya? Iya Pak gitu. Oke, coba kalau kamu ketemu gurumu atau dosenmu yang lama, itu mesti, kalau kalian tidak sangat istimewa, beliau lupa namamu. Saya sering itu, Pak saya dulu mahasiswanya ya, gitu. Pura-pura ingat saja. Padahal lupa. Oke ya, kenapa bisa begitu? Karena selama ini mungkin saya mengingatnya, ya pokoknya kamu temennya ini toh, sekelas sama ini toh. Nah, yang namanya saya sebut itu biasanya dia yang otentik, karena itu berkesan. Jadi kalau kamu misalnya ketemu siapa dari masa lalumu, terus bukan kamu yang diingat tapi temenmu, oh kamu temennya inilah, berarti yang diingat temanmu bukan kamu. Berarti kamu pemain figuran tadi. Jadi kamu tidak terlalu penting bagi dia. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kalian sudah punya ciri-ciri ini, berarti kalian sudah kena penyakit herd mentality atau mob mentality. Ada quotes menarik tentang herd mentality ini dari filosof yang dulu juga pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Kata dia, kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk jadi seperti orang lain. Nah, kita tidak menerima diri kita apa adanya, tapi kita modif diri kita dengan parameter orang lain. Apa enggak boleh Pak saya bergaya, bermode? Boleh, tapi ya sesuai idealmu saja. Jangan menggadaikan dirimu dengan bersandar pada pikirannya orang lain. Jadi kita jarang sepenuhnya jadi diri kita. Kita selalu ngambil benchmark orang lain. Makanya kata Schopenhauer, kita mengorbankan 3/4-nya. Berarti yang otentik dari diri kita tinggal 1/4-nya. Ya entah dalam hal apa, tapi ini menunjukkan kita memang tenggelam. Kita tidak unik, tidak mengaktualkan apa yang kita inginkan. Bahkan kata Einstein, saya kutip itu, terkenal sekali quote dari beliau, hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Kamu tidak berani melihat sendiri, tidak berani merasakan sendiri. Temanmu yang satu bilang, wah ngaji filsafat itu asik loh, yang sini iya enak sekali loh. 3, 4, 5 temanmu bilang begitu. Kamu sebenarnya mau bilang tidak enak, bosen saya, ngantuk saya. Kamu tidak berani. Wah kalau nanti saya bilang seperti itu, jangan-jangan teman-teman ngambek saya, wah katrok kamu, deso kamu, berarti kamu SDM rendah kamu, misalnya kamu takut. Kamu takut digituin, makanya kamu terus tidak berani bilang. Terus begitu kamu ditanya gimana menurutmu, iya hebat kok, luar biasa kok, karena kamu tidak berani bilang apa adanya. Jadi kritiknya Einstein, kita jarang mau melihat dengan mata kita sendiri, merasakan dengan hati kita sendiri. Kita gadaikan mata dan hati kita ke kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah situasi kita hari ini banyak. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal semua yang kita lakukan nanti kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri, dia tidak akan menanggung bebannya orang lain. Sementara kita harus menanggung beban kelakuan kita, perilaku kita, yang itu sebenarnya bukan kita, hanya niru orang lain. Bayangkan pahitnya. Saya sering mengilustrasikan begini, kalau kalian ikut petunjuknya orang kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat.
Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat, itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Nah, itu pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Ada lagi satu quote. Ini tokoh dulu belum lama, bulan lalu kita bahas ya, Jiddu Krishnamurti. Kata beliau, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit itu bukan ukuran kesehatan. Maksudnya beliau apa? Kita kan sering pakai alasan adaptasi. Kita kan harus beradaptasi, Pak. Kita kan harus menyesuaikan diri, Pak. Iya sih, kalau yang kamu adaptasi circle-mu circle yang sehat, masyarakatmu masyarakat yang memang baik. Tapi kalau kelompokmu kelompok yang negatif, kalau temenmu toksik semua, lah ngapain kamu beradaptasi? Pak, teman saya itu Pak, grup cerewet semua Pak. Kalau enggak cerewet enggak dianggap circle-nya. Berarti kan saya harus latihan cerewet toh Pak. Nah, ini yang maksudnya Krishnamurti. Menyesuaikan diri dengan baik dengan masyarakat yang sakit, itu namanya bukan ukuran kesehatan. Jadi iya, adaptasi ya adaptasi, menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri. Tapi perhatikan juga kalian beradaptasi pada apa, menyesuaikan diri untuk apa. Pak, anak muda hari ini itu kalau terlalu soleh itu rasanya ndak update Pak. Yo harus ada nakal-nakalnya dikit lah Pak. Mosok anak masa kini kok yo terlalu alim, ngerokok tidak, ngopi tidak, nongkrong tidak. Misalnya kan banyak diksi-diksi begitu. Yo dilihat dulu, kalau memang circle-nya isinya senegatif itu ya ngapain kita beradaptasi. Harusnya kan dibalik, yang negatif-negatif tadi yang mengadaptasi kalian. Mereka yang meniru kalian, bukan kalian yang niru mereka. Ini rumus yang terbalik. Makanya kata Krishnamurti, Anda itu bukan ukuran hidup yang sehat. Iya, memang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat kita, tapi ayo dipastikan dulu lingkungan dan masyarakatnya sehat. Kalau lingkungan dan masyarakatnya tidak sehat, sehatkan dulu, baru kita saling beradaptasi. Yo karena kalau tidak, yo nanti kita semua jadi rusak, bareng-bareng rusak. Baik, kita lanjutkan ya. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya tiga ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mana pokoknya kambing semua kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng.
Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda 3 ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek. Saya punya 3 gejala ini. Kalau kalian punya 3 gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri. Karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu. Kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Oke, sekarang setelah ini kita jelajahi ya beberapa teori-teori biar kalian lebih kaya. Paling tidak kan sekarang sudah tahu maksudnya herd mentality itu. Ada beberapa teori yang relate dengan kondisi herd mentality tadi. Ini untuk teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan penelitian. Yang pertama ada teori namanya social identity theory. Ini yang punya namanya Henry Tevel dan John Turner. Jadi ini menjelaskan akarnya antara lain dari herd mentality. Jadi kelompok kita, masyarakat kita, jadi dunia sosial kita, itu kan dunia tempat kita mengidentifikasi diri. Pak, saya mahasiswa UIN, Pak. Saya, Pak, orang Jawa, Pak. Saya, Pak, NU, Pak. Atau saya, Pak, Muhammadiyah, Pak. Ini kan circle-circle sosial kita. Yang di situ kita mengidentifikasi diri. Nah, setelah itu biasanya kalau kita sudah identifikasi diri, kita berupaya sekeras mungkin untuk memenuhi identitas tempat kita berafiliasi tadi. Saya orang Jawa ya berarti harus menetapi kejawaannya dong. Saya Madura ya berarti harus melestarikan Maduranya dong. Segalanya harus serba Madura. Saya orang Indonesia, yang mana ke Indonesianya. Nah, ini diksi-diksi semacam ini bagian dari social identity theory. Sebenarnya manusiawi saja seperti itu. Nanti ada istilah in-group dan out-group. Saya Jawa, berarti saya bukan Sunda misalnya. Nah, berarti yang harus saya hidupkan ya karakter kejawaan, bukan kesundaan. Kesundaan out-group, kejawaan in-groupnya. Ini manusiawi, tapi begitu kita lupa mengontrolnya, bisa saja terus jatuhnya tadi jadi herd mentality tadi. Kita justru kehilangan diri kita yang otentik. Kadang-kadang mungkin kita tidak setuju, saya anggota kelompok ini sih, tapi pikiran kelompok ini yang begitu saya tidak setuju sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, kan resiko saya sudah ada di situ ya. Jadi kamu mau protes tidak berani. Mau menyampaikan gagasanmu, kritikmu, kamu tidak berani. Khawatir dikucilkan dari kelompokmu. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti yang tadi manusiawi normal saja sudah mulai tidak normal. Kalian sudah mulai kehilangan dirimu. Biasanya terus muncul label benar salah, pokoknya kelompokku harus saya bela habis-habisan, mati-matian. Nah, ini kalian sudah mulai terjebak dalam herd mentality. Kalian sudah mulai tidak kritis. Kalian sudah mulai tidak mampu mengekspresikan maumu sendiri, mengaktualkan keinginanmu sendiri karena afiliasi sosial sesuai identitas yang tadi sudah kamu rumuskan di awal. Nah, ini teori pertama ya. Nanti coba kalian cek teori ini bisa kalian pakai untuk menganalisis fenomena yang mana di sekitar kita. Ketika mungkin ada orang-orang tertentu yang tenggelam dalam identitas kelompoknya, sehingga dia hidup secara tidak kritis, sehingga dia bahkan kehilangan dirinya, bahkan menyatakan ketidaksetujuan saja tidak berani, khawatir dikucilkan oleh kelompoknya. Baik, ini teori pertama,
social identity theory. Yang kedua, ada teori. Ini dari tokoh namanya Robert Cialdini. Beliau punya teori social proof theory. Social proof theory ini menyatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, benar salahnya kita ambil, kita simpulkan dari apakah orang lain juga melakukan sesuatu ini atau tidak. Ini namanya social proof theory. Jadi teori ini menyatakan seseorang melihat tindakan banyak orang sebagai panduan. Orang-orang bagaimana ya? Oh, orang-orang sekarang bikin Twitter semua. Ya sudah, kalau begitu saya harus bikin akun Twitter misalnya. Ini contoh, ini namanya social proof theory. Dasar berpikirnya apa? Kalau itu dilakukan orang banyak berarti benar. Kalau orang banyak melakukan itu berarti itu yang pas. Kayak kalian kalau ke nyari restoran, bisa nyari warung, kalian tidak tahu warung enak tidak enak itu yang mana. Biasanya kalian nyari ukuran apa? Yang paling ramai. Padahal sekarang kadang-kadang warung-warung itu sangat paham logika ini. Makanya banyak warung yang nyewa aktor-aktor untuk nongkrong di warungnya. Kelihatan ramai, kadang-kadang di depan warung itu banyak motor parkir, di dalam tidak ada orangnya. Kesannya kayak banyak sekali yang sedang makan di situ. Kadang-kadang ada yang duduk-duduk di situ banyak sekali dan kamu senang, wah ini banyak yang nongkrong di situ berarti enak. Ini yang disebut social proof theory. Kalau banyak orang melakukan itu berarti itu baik, berarti itu enak, berarti itu bagus. Jadi kebenarannya banyak orang kamu anggap pasti benar. Nah, ini problem nanti. Jadi misalnya kamu di kelas, sebagian besar temenmu bilang bahwa kuliah itu tidak perlu rajin-rajin amat dapat apa. Terus kamu ikut, kalau gitu saya harus sekali-sekali bolos biar seperti teman-teman yang lain. Kelihatannya mereka enjoy saja, berarti seneng banyak bolos itu. Nah, ini namanya social proof. Jadi kalian memutuskan sesuatu dasarnya adalah keputusan orang lain. Ini sebenarnya juga menunjukkan kalian bukan dirimu, kalian hilang sebenarnya. Ini yang disebut mentalitas kawanan, herd mentality. Buktinya sesuatu benar ya karena diikuti banyak orang, karena viral, karena booming, karena apa istilahmu hari ini, karena hype. Nah, karena hype berarti itu benar. Banyak orang kok nge-share ini, kemungkinan ini benar. Makanya ada yang bilang hoax itu ketika diulang-ulang pada akhirnya akan dianggap benar. Bahkan yang bikin hoax sendiri akan merasa itu benar, padahal dia yang tadinya bohong loh. Dia tahu benar bahwa dia yang bikin dan itu bohongan, tapi ketika diulang-ulang terus rasanya kayak itu memang benar, bahkan oleh yang bikin sendiri. Ini dahsyatnya social proof. Baik, nanti kita lihat ya efek-efeknya. Tapi ini teori kedua. Silakan kalau ada teman-teman perlu, teori ini bisa dipakai untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Ada fenomena namanya social proof. Teori kedua. Teori ketiga. Teori ketiga ini Solomon Asch. Teorinya bunyinya conformity theory. Ini menarik. Beliau ini melakukan eksperimen yang nanti dikenal sebagai Asch line eksperimen. Jadi nanti ada misalnya ya, ada banyak orang yang sama-sama diteliti. Dari sekian banyak yang diteliti itu sebenarnya sebagian besar itu sewaan dia. Jadi penelitiannya itu yang gambarnya saya sisipkan itu untuk milih garis.
Jadi yang garis yang satu itu kira-kira sama dengan garis nomor berapa di yang kanan, garis A atau B atau C. Ya kan? Kalian mungkin yo normalnya sih kalian akan bilang itu yo tetap C yang cocok misalnya. Tapi dia melakukan eksperimen begini. Sebelum peserta beneran, di depan yang ngantri itu peserta sewaan. Yang peserta sewaan ini diminta milih yang keliru. Jadi orang pertama harusnya C. Orang pertama bilang, oh garis ini cocok dengan A. Yang kedua bilang lagi, iya ini cocok dengan A. 3, 4, 5 orang di depannya bilang ini cocok dengan A. Kamu ragu-ragu sudah.